Manusia sempurna. Setiap manusia memang diciptakan spesial. Tapi mungkin gak sih ada manusia yang sempurna? Kalau lo bilang ada, mungkin lo belum lihat dari sisi lainnya. Lo pasti sadar, kalau di antara temen lo secara fisik ada yang tinggi, pendek, hidung mancung, rambut lurus, rambut ikal, kulit putih, atau sawo matang. Ada yang sifatnya berani, bisa memimpin, pintar, adil, sabar, taat aturan. Ada juga yang pemberontak, pemarah, mulut besar, egois, dan segala bentuk serta sifat lainnya. Setiap kelebihan pada seseorang disiapkan Sang Pencipta buat orang itu menangani tantangan-tantangan yang akan dia alami dalam hidupnya. Dan setiap kekurangannya diciptakan supaya dia nggak jumawa dan masih butuh manusia lain. Tapi kadang kita sembarangan kasih label tentang apa yang positif atau negatif, tentang apa yang ideal dan indah atau buruk dan tak menarik. Judgment. Ketika seseorang memiliki sifat yang dominan negatif, pemarah, pemberontak, atau pendendam misalnya, lo pasti ngecap seolah dia manusia yang buruk dan gak punya sifat baik, seperti tokoh antagonis dalam cerita fiksi. Padahal di balik sifat negatifnya, mereka mungkin punya sifat setia kawan yang besar, tanggung jawab pada istri, atau dia seorang ayah yang penyayang. Sebaliknya, mungkin lo pernah mengenal orang yang sangat ramah, baik, dan kata-katanya sangat sopan, tapi dia tukang selingkuh, doyan korupsi, dan egois. Nyatanya manusia nggak ada yang sempurna. Setiap orang punya sifat baik dan buruk, kayak hidup lo. Lo pasti punya kekurangan dan kelebihan. Lo juga pasti punya rahasia yang lo simpen sendiri, bahkan dari keluarga atau orang terdekat lo sendiri. Rata-rata manusia bakal ngerasa kalau dirinya adalah orang baik dan berusaha melakukan yang terbaik. Meski kadang lo melakukan kesalahan, lo pasti punya alasan kenapa lo ngelakuin hal yang lo tahu kurang baik. Sempurna. Lo pernah mikir gak sih, kenapa manusia pemberontak diciptakan? Buat apa? Padahal Tuhan Maha Segalanya bisa menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Bayangin jika nggak ada pemberontak, ketika karyawan di satu kantor diperlakukan nggak adil oleh pimpinan, siapa yang bergerak dan membela? Kalau nggak ada si pemarah, mungkin bos lo bakal ngasih kerjaan di luar batas dan nggak sesuai sama gaji lo. Kalau nggak ada si tukang protes, negara ini mungkin habis dieksploitasi para politisi dan koruptor. Karena orang yang terlihat baik itu biasanya terlalu takut buat lakuin hal-hal yang menantang, dan gak mau reputasi baiknya ternodai oleh penghakiman perbedaan pendapat. Orang-orang yang dicap pemberontak itu adalah mereka yang berani dalam menyuarakan kebenaran, serta berani dalam membuat gebrakan. Orang-orang yang dicap bodoh hanya bisa modal otot dan nyali, dan dia pakai itu untuk pekerjaan beresiko tinggi. Yang penting kebutuhan keluarganya terpenuhi. Sedangkan yang pintar suka main aman, tutup mulut saat ada kecurangan, karena dia pikir dengan uang gak bakal ada gangguan. Sebagian dari mereka yang bisa menduduki jabatan strategis, dipuja-puji, justru bikin kebijakan yang membodohi publik demi kepentingan pribadi. Sang koruptor mungkin awalnya hanya bermain di angka kecil untuk menyelamatkan keluarganya dari kesusahan dan kemiskinan. Tapi keadaan membuatnya masuk dalam kebohongan demi kebohongan yang membuat dirinya menjadi manusia serakah. Merasa bahwa kalau bukan dia yang mengambil kesempatan itu, orang lain yang akan mencurinya. Setiap manusia bisa menjadi baik sekaligus jahat dalam satu waktu. Tergantung dari sudut mana kepentingan lo pribadi. Setiap manusia spesial, bahkan dalam setiap fisik atau sifat yang lo anggap negatif, tapi jelas tidak ada yang sempurna. Spesial. Ikan diciptain dengan sirip supaya dia bisa hidup di dalam air. Bunglon bisa berubah warna kulitnya untuk mengelabui musuh-musuhnya. Dan burung punya sayap supaya dia bisa terbang. Mereka sudah dibekali dengan fisik dan kemampuan untuk bertahan di lingkungannya masing-masing. Tapi seberapapun inginnya ikan bisa terbang, dia nggak akan pernah bisa membentuk sayap, dan memaksakan itu cuma akan membuang waktunya menjadi sia-sia. Ikan mungkin penasaran, gimana burung-burung melihat indahnya dunia dari ketinggian, sampai dia lupa kalau cuma dia yang tahu rahasia keindahan di dalam lautan. Begitu juga dengan manusia.
Setiap dari kelebihan lo sudah sesuai dengan masalah dan takdir yang akan lo hadapi. Lo sudah dibekali dengan itu, tapi banyak manusia memaksakan diri memiliki apa yang gak mereka miliki. Penasaran dan iri waktu lihat kelebihan orang lain, sampai lupa apa yang sudah Tuhan berikan. Catatan buat lo, manusia sempurna bukan karena semua kelebihannya. Manusia sempurna dengan setiap kelebihan dan kekurangannya.